Salam jumpa pada video belajar sistem digital bagian yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gerbang logika dan aljabar Boole. Gerbang logika ini adalah yang merupakan komponen dasar yang digunakan untuk membuat sistem yang berbasis digital. Jadi bahan dasar dari komputer itu adalah gerbang logika. Di mana gerbang logika di sini nantinya adalah merupakan simbol-simbol dari sebuah rangkaian logika yang sangat rumit. Pada setiap gerbang logika terdapat bentuk aljabar Boole. Jadi nanti setiap gerbang logika memiliki bentuk aljabar Boole yang berbeda. Terdapat dua keadaan logika, yaitu logika 0 dan logika 1. Logika 0 digunakan untuk menggambarkan keadaan listrik tegangan rendah serendah 0 volt, dan logika 1 untuk menggambarkan keadaan listrik tegangan tinggi setinggi 5 volt. Ini adalah bentuk listrik yang ada dalam sistem yang berbasis digital atau komputer Anda. Nah, selanjutnya kita melangkah ke simbol dari gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang logika N. N adalah gerbang logika dengan 2 masukan atau lebih. Jadi ada yang 2 masukan, 3 masukan, 4 masukan, dan seterusnya dengan 1 keluaran. Keluaran dari gerbang logika N di sini akan bernilai 1 apabila seluruh masukannya bernilai 1. Jadi jika seluruh masukannya bernilai 1, keluarannya akan bernilai 1. Di sini ada tabel kebenarannya untuk 2 masukan, 3 masukan, dan 4 masukan. Kombinasi yang terdapat pada masukan di sini adalah sebanyak jumlah masukannya dari gerbang tersebut. Kalau 2 masukan berarti dia adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi di sini ada 4 kombinasi. 3 masukan berarti 2 pangkat 3. Berarti ada 8 kombinasi. Kemudian yang 4 masukan berarti 2 pangkat 4. Ada 16 kombinasi. Cara menentukan angka yang ada di dalamnya di sini mudah. Misalkan yang kombinasi 4 masukan, Anda cukup bagi 4-nya dengan 2. 2 ini adalah basis biner. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 ini menentukan banyaknya angka 0 dan angka 1 pada masukan pertama. Jadi ada 2 angka 0, 2 angka 1. Dan masukan keduanya adalah separuh dari masukan yang pertama. 2 pangkat 3 adalah 8. 8 bagi 2 adalah 4. 4 ini menentukan banyaknya 4 angka 0 dan 4 angka 1 pada masukan pertama. Masukan kedua separuhnya dari yang pertama, masukan ketiga separuhnya dari yang kedua. Yang 4 masukan, 2 pangkat 4 adalah 16 bagi 2. Dia adalah 8. Berarti di sini adalah 8 angka 0, 8 angka 1. Yang berikutnya separuhnya yaitu 40, 41. Berikutnya 20, 21. Berikutnya 1011. Ini cara membuat tabel kebenaran yang benar, dan ini adalah binar berurut. Sudah berurut. N di sini adalah gerbang logika perkalian. Jadi apa yang akan masuk ke dalam gerbang ini akan dikalikan. Kita isi tabel kebenarannya, perkalian antara A dan B. 0 dikali 0. 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. Kemudian gerbang yang kedua, yang 3 masukan, 0, 0, 0. Dia adalah 0. 0, 0, 1 berarti 0. 0 kali 1 dikali 0, 0. Di sini 0, 0, 0, 0, 1. Dan di sini dia adalah, kita bedakan, dia adalah 0, 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 kemudian 0 dan 1. Jadi pada tabel di sini terlihat
bahwa keluaran dari N di sini akan bernilai 1 apabila seluruh masukannya bernilai 1. Dia akan 1 apabila seluruh masukannya bernilai 1, dan akan 0 keluarannya apabila salah satu atau seluruh masukannya bernilai 0. Gerbang yang kedua. Nah, sebentar. Ini tadi bentuk dari aljabar boolnya. Jadi untuk N di sini bentuk aljabar boolnya, keluaran Y di sini adalah sama dengan, jadi Y-nya di sini adalah sama dengan masukan A dikalikan dengan masukan B. Untuk 3 masukan, Y-nya adalah sama dengan masukan A dikali masukan B dikali masukan C. Kemudian 4 masukan, berarti Y-nya adalah sama dengan A dikali B dikali C dikali D. Gerbang berikutnya adalah gerbang logika OR. OR adalah gerbang logika penjumlahan. Jadi OR adalah gerbang logika penjumlahan. Operatornya berupa tanda tambah. Ingat, yang dijumlah di sini bukan bilangan, yang dijumlah di sini adalah listrik. OR adalah gerbang logika dengan 2 masukan atau lebih. Jadi ada yang 2, 3, 4 dan seterusnya dengan 1 keluaran. Keluaran dari OR di sini akan bernilai 1 apabila salah satu atau seluruh masukannya bernilai 1. Apabila seluruh masukannya atau salah satunya bernilai 1, maka keluarannya akan bernilai 1. Nah, untuk jelasnya kita ke tabel. Untuk 2 masukan, masukannya adalah 0, 0, maka keluarannya adalah 0 ditambah 0. Bentuk aljabar boolnya di sini Y adalah sama dengan masukan A ditambah, jadi masukan A ditambah masukan B. Untuk 3 masukan, Y-nya sama dengan A ditambah B ditambah C. 4 masukan, A tambah B tambah C tambah D. Untuk 2 masukan, 0 ditambah 0. 0 tambah 0 adalah 0. 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Nah, ingat, ini bukan bilangan. 1 dan 1 di sini bukan bilangan. Dia adalah simbol listrik. Jadi ada listrik ditambah ada listrik, keluarannya ada listrik. Jadi 1 ditambah 1 bukan 2 lagi di sini, tapi 1. 3 masukan, A ditambah B ditambah C. 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 bukan 3 lagi, tapi 1. Kemudian 4 masukan, di sini 0 tambah 0 tambah 0, dia adalah 0. Di sini 1, 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 1. Jadi pada OR di sini keluarannya akan bernilai 1 apabila salah satu atau seluruh masukannya bernilai 1, ia akan 1. Gerbang berikutnya adalah gerbang logika XOR. XOR adalah gerbang logika penjumlah eksklusif. Tanda tambahnya di sini masukkan dalam lingkaran. Jadi tanda tambahnya masukkan dalam lingkaran. Simbolnya seperti ini, garis lengkung di belakangnya. Nggak boleh lurus. Lengkung di belakangnya ada 2 lengkung di sini. Berbeda dengan OR tadi. Kalau OR di sini lengkungnya cuma satu lengkungan. Kalau XOR 2 lengkungan. XOR adalah gerbang logika dengan 2 masukan dan 1 keluaran. Jadi tidak ada simbol XOR yang 3 masukan langsung 3 masukan atau 4 masukan seperti gerbang lainnya. Dia khusus
dia hanya 2 masukan. Keluaran dari gerbang logika XOR ini di sini akan bernilai 1 apabila masukannya berbeda. Jadi keluarannya akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Bentuk persamaan booleannya, keluaran Y adalah sama dengan masukan A di XOR-kan dengan masukan B. Kita isi tabelnya. A XOR B 0 0. 0 XOR 0, 0 dan 0 sama. Keluaran dari XOR di sini hanya akan 1 apabila masukannya sama dan 0 jika masukannya beda. Terbalik. Keluarannya akan bernilai 1 apabila seluruh keluarannya akan bernilai 1 jika masukannya berbeda dan akan 0 jika masukannya sama. 0 0 sama, dia 0. 0 1 beda 1. 1 0 beda 1. 1 1 sama, dia 0. Untuk XOR 3 masukan, kita bisa buat dari kombinasi 2 XOR yang dirangkai seperti ini. XOR keluarannya masuk ke masukan XOR berikutnya yang dirangkai seperti ini. Kemudian tabel kebenarannya juga dibuat seperti ini, lebih panjang. Di sini Anda buat kolom untuk keluaran XOR yang pertama. XOR yang pertama di sini memiliki keluaran A XOR B. Baru kemudian Y-nya. Keluaran dari Y di sini adalah sama dengan hasil XOR antara A dan B di XOR-kan lagi dengan C. Kita isi tabelnya. Yang pertama untuk kolom keluaran A XOR B. Anda lihat pada bagian masukkan A dan B nya saja. 0 0 sama berarti 0. 0 0 sama 0. 0 1 beda 1. 0 1 beda 1. 1 0 beda 1. 1 0 beda 1. 1 1 sama 0. 1 1 sama, dia 0. Kemudian hasil XOR A dan B di sini di XOR-kan dengan C. 0 0 sama, dia 0. 1 0 beda, dia 1. 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 dan 1 0 1. Untuk 4 masukan Anda bisa buat dari kombinasi 3 XOR yang dirangkai seperti ini. XOR yang pertama memiliki persamaan di sini A XOR B. XOR yang kedua di sini dia memiliki persamaan C XOR D. Maka keluaran Y-nya adalah sama dengan hasil XOR antara A dan B, berarti di sini masuk dalam kurung A XOR B di XOR-kan dengan hasil XOR antara C dan D. Terlihat ya. Kita isi tabelnya. Kolom keluaran pertama untuk XOR antara A dan B, berarti yang dilihat adalah hanya A dan B nya saja. A dan B 0 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 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 dan 1 1. Kemudian CD-nya 0 0, dia 0 0 1 beda 1 0 beda 1 1 sama 0 0 sama.
tadi sini 1 sama dia 0, kemudian 0 0 0 0 1 beda, 1 0 beda, 1 1 sama, 0 0 sama, kemudian di sini 1 1 0, sini 0 1 1 0. Nah, kemudian untuk hasil XOR Y-nya atau keluaran Y-nya adalah hasil XOR A dan B dan C di XOR-kan. 0 0 dia 0 0 1 beda, 0 1 beda, 0 0 sama, 1 0 beda. Kita garis di sini ya, 0 0 dia 0, 0 1 dia 1, 0 1 dia 1, 0 0 dia 0, 1 0 dia 1, kemudian 1 1 dia 0, 1 1 dia 0, 1 0 dia 1, 1 0 1, 1 1 sama dia 0, 1 1 sama dia 0, 1 0 beda, 1 0 0 sama dia 0, 0 1 0 1 dan 0 0. Ini tabel kebenaran untuk XOR 4 masukan. Selanjutnya gerbang logika dasar yang keempat, dia adalah gerbang logika NOT atau inverter. NOT atau inverter memiliki simbol hanya seperti ini. Dia hanya memiliki satu masukan dan satu keluaran, di mana keluaran dari NOT sini adalah kebalikan dari masukannya. Jadi keluarannya kebalikan dari masukannya. Jika masukannya A, maka keluarannya adalah A ingkar atau kebalikan dari A, atau A bar, A dengan garis di atasnya. Kita isi tabelnya. Jika masukannya 0, maka keluarannya kebalikan, dia adalah 1. Masukannya 1, keluarannya 0. Jadi jika masukannya tidak ada listrik, keluarannya ada listrik. Masukannya ada listrik, keluarannya tidak ada listrik. Nah, demikian video pertemuan kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya, yaitu membuat persamaan boolean atau mencari bentuk aljabar bool dari rangkaian logika. Sampai jumpa pada video yang kelima. Salam dan selamat belajar.